Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yaitu pertemuan 14, yaitu kita akan memasuki tahap grand final, yaitu tahap akhir dari pembelajaran OP atau Object Oriented Programming. Pada pertemuan ini seluruh konsep yang telah dipelajari akan digabungkan ke dalam sebuah proyek aplikasi yang utuh. Tujuan dari praktikum ini adalah mengintegrasi berbagai konsep OOP sekaligus melatih kemampuan dalam membangun, menganalisis, dan mempresentasikan sebuah aplikasi secara profesional. Jadi topik pertama yang akan kita bahas adalah integrasi semua materi yang menggabungkan konsep encapsulation, pewarisan atau inheritance, polymorphism, dan abstraksi ke dalam satu program yang saling terhubung. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana setiap konsep pada OOP itu bekerja secara bersama-sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus komprehensif, yaitu membangun aplikasi yang memanfaatkan scanner untuk menerima input dari pengguna dari list untuk mengelola data secara dinamis. Studi kasus ini bertujuan untuk menerapkan seluruh materi yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Kemudian kita akan melakukan code review, yaitu proses mengevaluasi kualitas program yang telah dibuat. Pada tahap ini, kita akan meninjau struktur kode, penamaan variabel dan metode, efisiensi program, serta penerapan prinsip clean code agar program menjadi lebih mudah dipahami, dipelihara, dan dikembangkan. Terakhir, kita akan melakukan project presentation, yaitu mempresentasikan hasil aplikasi yang telah dibuat. Presentasi ini mencakup penjelasan mengenai tujuan aplikasi, arsitektur pada program, implementasi konsep-konsep OOP, serta kerja sistem secara keseluruhan. Melalui praktikum ini kita diharapkan mampu menerapkan seluruh konsep pemrograman berorientasi objek dalam sebuah proyek nyata, sekaligus juga bisa mengembangkan kemampuan analitis komunikasi dan penyelesaian masalah yang sangat dibutuhkan dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Baik, selanjutnya kita akan langsung menuju program yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan 5 kelas. Yang pertama item perpustakaan, koleksi, buku fisik, e-book, dan main kelasnya atau main perpustakaannya. Oke, pada item perpustakaan ini .java ini sebagai interface atau kontak abstraksinya. Fungsi interface ini itu menjadi kontrak bahwa semua item perpustakaan harus bisa dipinjamkan dan juga dikembalikan. Konsep abstraction ini itu menyembunyikan detail implementasi peminjaman, lalu hanya menampilkan fungsi kontrak yang harus dimiliki oleh semua item. Kelas yang mengimplementasikan atau menerapkan wajib menyediakan detailnya secara sendiri. Yaitu keuntungan menggunakan sistem ini juga itu karena sistem utama itu tidak peduli bagaimana cara pinjamannya. Yang penting item tersebut bisa dipinjamkan dan dikembalikan. Lalu kita masuk ke boolean peminjaman, yaitu metode abstraksi pinjam, yaitu fungsi untuk menandai bahwa item ini sedang dipinjam. Setiap kelas anak wajib mengoverride logika spesifik, yaitu return boolean true jika berhasil dan false jika gagal. Lalu ada metode abstrak kembalian di sini. Metode abstrak kembalian yaitu yang berfungsi untuk menandai bahwa item dikembalikan. Setiap kelas anak wajib mengoverride dengan logika yang spesifik. Lalu kita menuju kelas koleksi. Di sini saya sudah membuat suatu programnya, yaitu ini merupakan abstrak kelas atau cetakan koleksi. Fungsi kelas ini tuh menjadi template atau cetakan biru untuk semua jenis koleksi, yaitu di perpustakaan seperti buku fisik, e-book, dan lain-lain. Itu juga menggunakan konsep abstraction. Kelas ini tidak bisa diinstansiasi
atau tidak bisa di new koleksi gitu. Menyediakan juga atribut dan metode dasar yang diwariskan ke anak. Metode abstrak ini memaksa anak untuk mengimplementasikan perilaku spesifik. Perbedaan dengan interface, abstrak kelas punya atribut dan metode konkret, sedangkan interface hanya punya metode abstrak atau kontak yang murni. Lalu di sini menggunakan atribut protect yang berfungsi untuk diakses agar bisa diakses oleh kelas anak. Ini adalah bentuk encapsulation terbatas. Lalu di sini ada konstruktornya, yaitu berfungsi untuk inisialisasikan data dasar koleksi, lalu dipanggil oleh child class melalui super. Oke, selanjutnya di sini ada gather ID lokasi. Gather ID lokasi ini berfungsi untuk mengambil ID koleksi dan juga hanya membaca, tidak bisa diubah, tidak bisa datanya itu diubah. Lalu di sini ada ID get judul, get judul yang berfungsi untuk mengambil judul koleksi atau hanya bisa dibaca, tidak bisa diubah juga. Mengambil nama penulis, mengecek untuk apakah koleksinya itu tersedia atau tidak gitu. Koleksi tersedia untuk dipinjamkan. Lalu di sini ada set tersedia, ini berfungsi untuk setter. Ini adalah setter yang berfungsi untuk mengubah status ketersediaan koleksi. Ini adalah juga encapsulation karena status tidak bisa diubah langsung, harus melalui metode ini saja. Dan juga yang terakhir ada metode abstrak cetak info. Fungsinya itu untuk memaksa setiap child class untuk memiliki cara mencetak info sendiri. Setiap jenis seperti buku fisik, e-book, dan lain-lain itu memiliki format info berbeda. Ada info berbeda. Tanpa metode ini child class akan error dan tidak bisa dijalankan atau di-compile. Lalu kita masuk ke kelas child class, yaitu buku fisik. Jadi fungsi kelas ini itu untuk mewakili koleksi buku fisik yang bisa dipinjam. Menggunakan konsep inheritance, yaitu mewarisi semua atribut dan metode dari koleksi. Ada konsep multiple inheritance juga, yaitu Java itu tidak bisa extend banyak kelas, tapi bisa diimplementasikan oleh banyak interface. Lalu di sini ada item perpustakaan, yaitu atribut dan di sini ada konstruktor juga. Konstruktor itu buku fisik yang berfungsi untuk membuat objek buku fisik dengan data lengkap, yaitu memanggil konstruktor parent via super untuk isi data dasar. Menggunakan konsep encapsulation, yaitu stok tersedia divalidasi agar tidak negatif. Lalu ada boolean pinjam atau method of reading dari item perpustakaan. Fungsinya itu untuk meminjam buku fisik, yaitu berkurang stoknya jika tersedia. Logikanya itu cek status 0, lalu kurangi stok, lalu ubah status ke tidak tersedia. Jika cek stok lebih besar 0, maka kurangi stok, ubah stok tidak tersedia, mengubah stok menjadi tidak tersedia gitu. Cek stok apakah lebih, itu fungsinya untuk saya ulangi lagi kembali, maaf. Pertama itu cek stoknya apakah lebih besar daripada 0, lalu kurangi stok, ubah status ke tidak tersedia.
Lalu di sini ada kembalian. Kembalian itu berfungsi untuk mengembalikan buku fisik dan stok bertambah. Ini merupakan method overriding. Lalu ada cetak info. Method overriding juga dari koleksi abstract method. Berfungsi untuk mencetak informasi buku fisik dengan format yang lengkap gitu. Dan juga wajib di override karena di parent oleh abstract. Lalu di sini ada get stock. Ini adalah gather yang berfungsi untuk mengambil jumlah stok yang hanya bisa dibaca saja. Lalu kita masuk ke kelas ebooknya. Ebook yaitu child class yang kedua, ebook digital. Fungsi kelas ini untuk mewakili koleksi buku digital dan tidak bisa dipinjam fisik gitu. Menggunakan konsep inheritance yaitu extend koleksi mewarisi atribut dan metode dan tidak bisa diimplementasikan atau diterapkan di item perpustakaan karena ebook tidak bisa dipinjam secara fisik. Lalu kita masuk ke di sini ada atribut tambahan spesifik yaitu untuk ebook, yaitu apakah ebooknya format filenya itu PDF, FPU, EPUB dan lain-lain, dan ukurannya dalam megabyte atau MB. Lalu di sini ada konstruktor yang berfungsi untuk membuat objek ebook dengan data lengkap dan memanggil konstruktor via super untuk isi data dasar menggunakan konsep inheritance. Juga menggunakan konsep encapsulation yaitu ukuran di file divalidasi agar tidak negatif. Lalu ini adalah encapsulationnya. Lalu ada public void unduh. Ini adalah metode spesifik buku ebook tidak ada di parent yang berfungsi untuk mengunduh ebook dan ebook itu selalu tersedia atau juga tidak ada stok. Metode ini hanya ada di ebook, tidak di parent. Lalu ada method of reading. Nah, metode ini atau bisa disebut dengan dari koleksi abstrak method yang berfungsi untuk mencetak informasi ebook dengan format lengkap. Wajib ini di override karena di parent adalah di parent adalah abstraction abstrak dia. Lalu ada get format file, ini adalah gather untuk mengambil format file dan hanya membacanya, tidak bisa diubah. Dan ada get ukuran file yaitu mengambil ukuran file. Lalu kita masuk ke main class-nya. Jadi pada aplikasi perpustakaan digital ini fungsi program ini itu untuk mengelola koleksi perpustakaan dengan operasi CRUD. Konsep yang didemonstrasikan yaitu abstraction, ada inheritance yaitu buku fisik, extend koleksi ebook, extend koleksi juga. Ada encapsulation yaitu atribut privat di semua kelas, validasi di konstruktornya juga. Ada polymorphism collection seperti list kontak, ada list kontak untuk menampung buku fisiknya. Dan juga ada dynamic method dispatch cetak info. Dan juga ada interaksinya juga menggunakan scanner. Dan juga ada while loop, menu dinamis yaitu CRUD, menambahkan, menampilkan, cara cari dan menambahkan, menampilkan, mencari dan keluar program. Ini dia ada interaksinya di sini. Lalu ada instansiasi list polymorphism di sini. Instansiasi list polymorphism. Dan juga ada upcasting di sini. Lalu ada instansiasi scanner.
Dan juga ini agar data langsung diisi di sini. Dan juga ketika pengguna menampilkan buku-buku, maka akan secara default ini keluar. Lalu kita masuk ke menu utamanya, dan juga ada di sini tambahkan koleksi dengan menambahkan koleksi. Lalu ada di sini ada encapsulation juga, encapsulation validasi di konstruktornya. Dan juga ada encapsulationnya validasi ukuran di konstruktor. Lalu tampilkan semua koleksi, yaitu daftar koleksi perpustakaan ini. Lalu kita masuk ke pinjam unduh. Di sini ada cari koleksi, yaitu search, dan pinjam atau unduh koleksi. Juga ada menu pinjam dan unduh koleksi. Setelah itu sini ada intensive dan downcasting, deteksi jenisnya. Juga ada kembalian koleksi menunya. Lalu di sini ada keluar atau exit, atau juga ada validasi di sini. Input tidak valid. Jadi pada metode main class ini kita menggunakan konsep abstraction, yaitu interface pada item perpustakaan. Lalu ada abstract class, koleksi, cetakan semua koleksi. Dan juga ada metode abstract cetak info, juga memaksa anak untuk mengimplementasikan. Dan inheritance, buku fisik, extend koleksi seperti mewarisi atribut judul, ID, dan lain-lain. Ebook extend koleksi seperti mewarisi atribut yang sama. Dan juga ada encapsulation atribut privat dengan nama lengkap, validasi konstruktor, juga gather and setter untuk akses kontrol. Lalu ada konsep polymorphism seperti upcasting pada list koleksi tadi untuk menampung buku fisik dan ebook. Dan ada juga dynamic, menggunakan pada polymorphism ini menggunakan dynamic method, yaitu berbeda setiap objeknya. Ada intensive dan downcasting, yaitu untuk mendeteksi jenis untuk operasi yang spesifik. Dan ada interaksinya juga tadi, yaitu scanner untuk input keyboard, while loop yaitu menu dinamis. Lalu ada menu tambah, tampil, cari, pinjam, kembalian, lalu program keluar. Baik, di sini saya akan menjalankan program ini. Misalkan kita menambahkan koleksi, kita memilih nomor 1, kita memilih jenis bukunya, buku fisik 1, ID koleksi misalkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan judulnya aku adalah jam gitu. Penulisnya misalkan nama saya, misal halamannya 112, dan stok tersedia 22 misalkan. Nah, lalu misalkan kita ingin menampilkan semua koleksi tadi, kita memilih nomor 2, tampilkan semua koleksi. Nah, ini merupakan tampilan koleksi-koleksi tadi yang sudah kita tambahkan pada program. Defaultnya tadi.
Lalu ini adalah yang kita ini adalah buku yang barusan kita tambahkan. Lalu ketika kita ingin cari kita memilih nomor 3, masukkan judul yang dicari. Misalkan aku adalah jam misalkan. Oke, tersedia. Jadi muncul buku fisiknya aku adalah jam. Ketika kita ingin mencari juga ketika ingin meminjam atau mengunduh koleksi, misalkan kita memilih nomor 4, masukkan ID 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita berhasil meminjam buku, jadi sisa stoknya itu menjadi 21. Lalu misalnya kita mengembalikan lagi bukunya 5, kembalikan buku koleksi, masukkan ID buku fisik 1 2 3 4 5 6 7. Ya, lalu buku aku adalah jam berhasil ditambahkan kembali. Itu. Lalu ketika ingin keluar program, memilih angka 6. Dan program selesai. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari materi akhir ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.